Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mengukur dan mengendalikan aset yang dikelola. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini yang berisikan 7 orang. Yang pertama, Novanda Bagus. Yang kedua, saya sendiri, Muhammad Nutal Ulum. Yang ketiga, Muhammad Dery Rifanza. Yang keempat, Andre Erlangga. Yang kelima, Muhammad Nafar Rafif. Yang ketujuh, Arvenia Grahita. Yang kedelapan, Rahma Firdaus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang mengukur dan mengendalikan aset yang dikelola. Di beberapa unit usaha, fokus usaha adalah pada laba yang diukur dari selisih antara pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab yang terakhir ini disebut sebagai pusat investasi. Perusahaan lebih sering menggunakan istilah pusat laba daripada pusat investasi untuk menyebut pusat tanggung jawab. Sedangkan pengertian dari pusat investasi adalah jenis istimewa dari pusat laba dan bukan kategori yang terpisah. Tetapi ada banyak permasalahan yang terlibat dalam mengukur aktiva yang digunakan oleh suatu pusat laba. Adapun indeks yang akan kelompok kami jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama struktur analisis, yang kedua mengukur aset yang digunakan, yang ketiga EFA versus ROI, yang keempat alasan penting pembuatan nilai, yang kelima pertimbangan tambahan, yang keenam mengevaluasi kinerja ekonomi. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Andre, dipersilakan. Oke, selanjutnya poin pertama yaitu struktur analisis. Tujuan penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yakni memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang baik mengenai aset yang digunakan dan untuk memisu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan dari perusahaan. Yang kedua, mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya yaitu tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang memuaskan atas modal yang digunakan. Memfokuskan diri pada laba tanpa mempertimbangkan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut tidaklah mencukupi untuk proses pengendalian, kecuali untuk beberapa jenis organisasi jasa tertentu yang jumlah modalnya tidak signifikan. Contohnya, laba sebesar 1 juta di suatu perusahaan yang memiliki modal 10 juta tidak mencerminkan kinerja yang baik dibandingkan dengan laba sebesar 1 juta dari perusahaan yang hanya memiliki modal sebesar 5 juta, dengan asumsi perusahaan menghadapi resiko yang sama. Untuk poin yang kedua, yaitu mengukur aset yang digunakan. Dalam memutuskan dasar investasi apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi, kantor pusat akan menanyakan dua hal. Yang pertama yaitu praktik apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aktiva mereka dengan efisien dan mendapatkan jumlah dan jenis yang tepat dari aktiva baru. Mungkin ketika laba mereka berkaitan dengan aktiva yang digunakan, para manajer unit usaha akan mencoba untuk meningkatkan kinerja mereka yang diukur dengan cara ini. Manajemen senior ingin agar tindakan yang mereka lakukan untuk tujuan ini adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk hal yang kedua yang akan digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi yaitu praktek-praktek yang paling baik mengukur kinerja satu entitas ekonomi. Yang pertama adalah kas. Kebanyakan perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pusat pengendalian membuat penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas yang dibutuhkannya untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan harus kas keluar. Saldo kas unit usaha hanya akan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran harian. Akibatnya, saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan.
Namun ini apabila unit usaha tersebut merupakan suatu perusahaan independen. Salah satu alasan untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Namun, ada beberapa perusahaan yang mengabaikan unsur kas dalam investasi karena jumlah kas tersebut mendekati kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu piutang. Para manajer unit usaha dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan, dan secara langsung melalui penetapan persyaratan kredit dan persetujuan atas kredit individual dan batas kredit. Untuk kemudahan, unsur piutang sering dimasukkan pada saldo aktual di akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode secara konsep merupakan ukuran yang lebih baik atas jumlah yang seharusnya dikaitkan dengan laba. Untuk alternatif yang lebih sederhana yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyisihan atas piutang tak tertagih. Apabila unit usaha tidak mengendalikan kredit maupun penagihannya, maka piutang dapat dihitung berdasarkan suatu rumus. Selanjutnya yaitu persediaan. Untuk persediaan biasanya diperlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konseptual. Jika perusahaan menggunakan LIFO atau Last In First Out untuk tujuan akuntansi keuangan, maka metode penilaian lain biasanya digunakan untuk pelaporan laba unit usaha karena saldo persediaan LIFO cenderung sangat rendah pada periode terjadinya inflasi. Jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka atau pembayaran cicilan dari konsumen, ini terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu produksi yang lama. Beberapa perusahaan mengurangkan utang usaha dari persediaan dengan dasar bahwa utang mencerminkan pendanaan atas sebagian persediaan oleh pemasok, tanpa biaya untuk unit usaha. Modal perusahaan yang dibutuhkan untuk persediaan adalah hanya sebesar selisih antara jumlah persediaan kotor dan utang. Pada saat suku bunga tinggi atau kredit yang diperketat, para manajer mungkin terdorong untuk mempertimbangkan guna mengorbankan diskon tunai yang ditawarkan supaya tambahan pendanaan disediakan oleh pemasok. Namun di sisi pihak lain, menunda pembayaran akan mengurangi aktiva lancar bersih yang mungkin bukan merupakan kepentingan perusahaan karena hal tersebut akan membahayakan peringkat kredit. Oke, selanjutnya di sini ada modal kerja secara umum. Perlakuan modal kerja sangatlah bervariasi. Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Penggunaan metode ini dengan alasan dari sudut pandang motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Akan tetapi, metode ini menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha. Karena kewajiban lancar merupakan sumber modal, seringkali dengan biaya bunga sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Nah, dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam penggunaan sistem sehingga akan dilakukan analisis. Selanjutnya ada aset-aset yang disewa guna usahakan. Nah, dalam metode ini perusahaan akan menjual aktiva tetapnya kemudian menyewa guna usahakan aktiva tersebut. Maka dapat kita lihat dalam laporan laba rugi bahwa laba sebelum pajak dari unit usaha tersebut akan menurun akibat beban sewa baru yang lebih tinggi daripada beban penyusutan yang dihilangkan. Meskipun demikian, EVA-nya akan naik karena biaya yang lebih tinggi tersebut diimbangi dengan penurunan beban modal yang dihilangkan
dikembangkan. Oleh karena itu, manajer unit usaha lebih terdorong untuk menyewa daripada memiliki aktiva ketika beban bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikenakan pada dasar investasi dari unit usaha. Selanjutnya ada aset tidak terpakai atau aktiva yang menganggur. Nah, jika suatu unit memiliki aktiva yang menganggur yang dapat digunakan oleh unit lain, maka unit tersebut dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva tersebut dari dasar investasinya. Nah, tujuannya untuk mendorong para manajer unit usaha guna melepas aktiva menganggur ke unit lain yang mungkin memerlukannya. Tetapi, jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan oleh unit lain, maka pemberian izin untuk menjual atau mengganti aktiva tersebut akan menimbulkan tindakan yang disfungsional. Misalnya, hal tersebut akan mendorong manajer unit usaha untuk menganggurkan aktiva yang tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dengan target laba unit usaha. Oke, selanjutnya ada aktiva tidak berwujud. Beberapa perusahaan cenderung melakukan penelitian dan pengembangan yang intensif, sedang lainnya cenderung fokus pada pemasaran. Dengan menghitung aktiva semacam ini sebagai investasi jangka panjang, manajer unit akan memperoleh manfaat jangka pendek yang lebih sedikit dari pengurangan atas pengeluaran untuk pos tersebut. Apabila biaya R&D dikapitalisasi, maka setiap pengurangan $1 akan mengurangi aktiva yang digunakan sebesar $1, sehingga beban modal dapat berkurang sebesar $1 dikalikan biaya modal yang hanya memiliki dampak positif yang jauh lebih kecil terhadap EVA dalam perhitungannya. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar. Kadang-kadang suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut dari pemberian pinjaman. Bagi unit usaha jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Sehingga perlu dipisahkan antara perhitungan dana yang dipinjam dengan perhitungan EVA-nya berdasarkan aktiva yang diperoleh dari sumber umum korporat. Nah, selanjutnya di sini ada beban modal. Kantor pusat korporat menentukan tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal. Tarif tersebut seharusnya lebih tinggi daripada tarif korporat untuk pendanaan dengan utang karena dana yang terlibat merupakan campuran antara utang dan modal berbiaya lebih tinggi. Biasanya tarif tersebut ditetapkan di bawah estimasi biaya modal perusahaan, sehingga EVA atas rata-rata unit usaha berada di atas 0. Beberapa perusahaan menggunakan tarif yang lebih rendah untuk modal kerja daripada untuk aktiva tetap. Ini dapat mencerminkan penilaian bahwa modal kerja lebih kecil risikonya daripada aset tetap, karena dananya disalurkan untuk periode yang lebih pendek. Dalam kasus lain, tarif yang lebih rendah merupakan cara untuk mengkompensasikan fakta bahwa perusahaan tersebut memasukkan unsur persediaan dan utang dalam dasar investasi pada jumlah kotor. Nah, yang terakhir di sini ada survei praktik. Kebanyakan perusahaan memasukkan unsur aktiva tetap ke dalam unsur investasi pada nilai buku bersih. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukannya karena ini merupakan jumlah dengan nama aktiva tersebut dicatat dalam laporan keuangan, dan oleh karenanya sesuai dengan laporan keuangan tersebut mencerminkan jumlah modal yang digunakan dalam divisi tersebut. Metode ini memberikan sinyal yang menyesatkan, tetapi mereka yakin orang-orang harus memberikan kelonggaran untuk kesalahan tersebut pada saat menginterpretasikan laporan laba unit usaha, dan bahwa metode alternatif perhitungan dasar investasi tidak dapat dipercaya karena sangat subjektif. Penolakan terhadap pendekatan penyusutan anuitas dengan dasar bahwa hal itu tidak konsisten dengan cara penghitungan penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan. Baik, selanjutnya poin ketiga, EVA dan ROI. ROI atau Return of Investment adalah suatu rasio perbandingan pembilangnya atau numerator. Nah, ROI ini adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutnya atau denominator adalah aset yang digunakan. Lalu yang kedua ada EVA. EVA atau Economic Value Added adalah jumlah uang, bukan rasio. EVA dapat diperoleh dengan menggunakan beban modal atau capital charge dari laba bersih operasi atau net operating profit. Kedua metode ini biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi unit-unit usahanya. Masing-masing metode ini juga mempunyai kelebihan.
Kelebihan ROI yang pertama adalah ROI merupakan perhitungan yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Lalu yang kedua ada ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas, tanpa memperdulikan ukuran dan jenis usahanya. Yang selanjutnya ada kelebihan dari EVA. Yang pertama adalah seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk memperbandingkan investasi. Lalu yang kedua, jika kinerja suatu pusat investasi diukur dengan EVA, maka investasi-investasi yang menghasilkan laba di atas biaya modal akan meningkatkan EVA. Lalu yang terakhir, tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula, guna memperhitungkan tingkat risiko yang berbeda. Poin keempat, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Resiko salah mengambil keputusan akan mengakibatkan dampak yang serius. Sebagai contoh, dapat menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu dan resiko kerusakan akan meningkat jika kekurangan persediaan atau stock out yang selanjutnya mengakibatkan gangguan produksi atau hilangnya peluang bisnis. Dalam penggunaan metode ROI, kesalahan konseptual untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Sedangkan penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan. Akan tetapi, EVA tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penghitungan aktiva tetap, seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, kecuali metode penyusutan anuitas dipergunakan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Manajer perlu laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam itu disebut dengan break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, dan tentu saja juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah present value dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada rate pendapatan yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.